pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Bapa. Aku percaya Engkau mengurapi setiap kami. Aku percaya berkat yang besar Engkau berikan buat setiap kami. Hari ini kami merayakan bagaimana Engkau Tuhan yang telah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami akan mendapatkan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Karena Yesus telah bangkit buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari. Hari ini kami mau dengar apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami. Mengurapi setiap kehidupan kami. Supaya kami menjadi pribadi yang seperti benih akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Di dalam nama Yesus kami persiapkan hati kami. Untuk mendengar apa yang menjadi kebenaran-Mu. Pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Shalom semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Paskah tahun 2022. Saya percaya setiap Paskah pasti selalu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Karena apa? Kebangkitannya memberikan kuasa yang dahsyat dan luar biasa buat setiap kita. Yang setuju boleh bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Lukas 24. Lukas 24. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Lukas 24, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama. Lukas 24. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12. Sesungguhnya pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi. Haleluya. Di sini adalah narasi kisah bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan. Lukas menulis bagaimana kronologisnya sangat jelas pada waktu itu. Pagi-pagi benar perempuan-perempuan ini datang ke kubur dan mereka menjumpai kubur itu kosong. Tetapi Yesus tidak ada di sana karena Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Amin. Haleluya. Saya percaya di balik kebangkitan Tuhan ada kuasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Setelah kebangkitan ini rangkaiannya saudara, 40 hari Tuhan Yesus naik. Hari yang ke-50 Roh Kudus turun. Saudara tahu Petrus yang tadinya seorang pengecut diubah Tuhan menjadi seseorang yang pemberani. Amin. Yang tadinya dia menjadi orang yang pengecut, melihat seorang anak kecil. Bukan, aku bukan muridnya, aku gak kenal siapa Yesus. Tapi lihat, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Petrus diubahkan menjadi orang yang pemberani. Bahkan dia berani berkata di Serambi Salomo. Dan 3.000 orang bertobat hari itu. Amin. Ada kuasa yang besar yang Tuhan berikan buat setiap kita yang mau mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Amin. Haleluya.
Hari ini bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa Yesus bangkit dan kita juga punya potensi untuk memiliki hidup juga bangkit dari maut. Kita nggak lagi berada dalam keterpurukan. Amin. Kita akan belajar saudara, bahwa kebangkitan itu membawa dampak yang luar biasa kepada murid-murid Yesus. Dan saya percaya hidup kita juga akan mempunyai dampak ketika Yesus bangkit dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dampak dari kuasa kebangkitan itu apa saudara? Ada 3 hal. Hari ini mau saya bagikan dampak dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, dampak dari kuasa kebangkitan itu adalah tujuan kita berubah. Apa saudara? Tujuan kita berubah. Kita baca dalam Lukas 24 ayat 1 sampai yang ketiga saudara. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan buat setiap kita. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Ayat yang pertama, pagi-pagi benar. Perempuan-perempuan itu datang dengan tujuan apa saudara? Ingin menjumpai mayat Yesus. Artinya apa? Tujuan mereka ingin memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Tetapi tujuan mereka menjadi buyar, artinya tujuan mereka menjadi berubah karena apa? Mereka enggak menjumpai mayat Yesus, tapi yang mereka jumpai adalah kubur yang kosong di mana Yesus sudah bangkit. Haleluya. Artinya begini, kebangkitan mengubah kita, mengubah tujuan kita dari yang tadinya kita menjumpai yang namanya kematian, ya kan? Murid-murid datang waktu itu datang ke kubur ingin menjumpai Yesus yang mati-mati karena bawa rempah-rempah. Karena adat istiadat Yahudi, orang mati dia harus dibawa mur, kemenyan, apa segala macam rempah-rempah pengganti dari bunga, saudara. Tetapi yang mereka dapat apa? Mereka mendapatkan kehidupan Yesus. Dan saya percaya setiap kita yang diubah Tuhan, yang mau mengalami kuasa kebangkitan, Tuhan mengubah tujuan kita, amin. Dari yang tadinya kita berada di dalam gelap, maka kita punya tujuan kepada terang Tuhan yang ajaib, amin. Hari ini Paskah mengubah kita, harus mengubah tujuan kita. Kalau Paskah enggak mengubah tujuan kita, maka kita sama saja dengan seperti kita belum waktu bertobat. Amin, haleluya. Artinya Paskah harus mengizinkan hidup kita berubah, punya tujuan yang baru. Haleluya. Amin. Paskah bagi bangsa Yahudi adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Artinya ada tujuan yang berubah. Kalau dulu bangsa Israel sebelum punya tujuan yang baru, ya tujuan mereka ya makan minum jadi budak, udah selesai, beranak pinak sudah selesai. Tetapi Tuhan berkarya melalui Paskah. Amin. Melalui mereka keluar dari Mesir, mereka menemukan tujuan yang baru. Haleluya. Mereka menemukan tujuan yang baru. Tuhan membawa mereka kepada tujuan yang baru, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Haleluya. Hari ini kalau kita menikmati kuasa Paskah, harusnya Tuhan mengubah kita. Kita punya tujuan yang baru. Amin. Kemarin Jumat Agung kita sudah dipersekutukan dengan darah Yesus. Amin. Dan kita menjadi orang yang bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara tahu kata persekutuan itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari saudara. Maksud saya dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata persekutuan, kata bersekutu itu berarti adalah kumpulan orang-orang yang berjalan dengan satu tujuan. Apa saudara? Yang namanya bersekutu apa? Kumpulan orang-orang yang berjalan dengan satu tujuan. Amin. Jadi hari ini kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tujuannya harus sama. Amin. Ke gereja kalau tujuan kita nggak sama, berarti kita belum beribadah. Amin. Hari ini kita mengiring Tuhan, tapi kalau tujuannya nggak sama, kita belum yang namanya beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita bersekutu kepada Tuhan, kita harus menyelaraskan tujuan kita seperti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Haleluya. Dan Paskah ini adalah momentum bagi kita untuk mengubah tujuan kita. Kalau yang tadinya kita mengarah kepada kebinasaan, haleluya. Yang tadinya kita mengarah kepada kematian, kepada maut, Tuhan arahkan tujuan kita kepada hidup yang kekal. Amin. Ini yang harus diubah. Haleluya.
Kita harus merasa menyesal, saudara. Kalau hari-hari ini kita menjadi orang Kristen mungkin sudah tahunan, tetapi kita punya tujuan gak selaras dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kalau ditanya, mau kemana kamu? Oh Pak Pendeta, saya mau bersekutu. Tapi hidupnya lari ke sana, lari ke sini, main dukun, main paranormal. Haleluya. Ini bukan orang yang bersekutu kepada Tuhan. Orang yang bersekutu kepada Tuhan adalah dia tahu dia punya satu tujuan dengan Tuhan. Haleluya. Dan hari ini Tuhan mengubah tujuan kita. Yang tadinya Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan yang lain, mereka datang ke kubur ingin mengarah kepada yang namanya kebinasaan. Karena apa? Dikiranya Yesusnya mati terus. Tetapi Yesus bangkit. Ada hidup jaminan kekal di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Kita tahu, saudara, kisah Yusuf dalam Kejadian 37, saudara. Yusuf diubahkan Tuhan, luar biasa. Yang tadinya Yusuf adalah seorang anak papi. Halo. Amin. Dibuatkan jubah maha indah. Amin. Yang tadinya dia hanya melayani saudara-saudaranya. Tapi suatu saat ketika dia mendapatkan mimpi, maka tujuan hidupnya menjadi berubah. Haleluya. Mimpi yang pertama apa? Dia melihat ada berkasnya, berkas gandumnya. Ada 12 berkas di situ. Dan satu berkasnya dia berdiri. Dan berkas dari ke-11 saudaranya laki-laki menunduk, saudara. Itu membuat sakit dari saudara-saudaranya. Dan gak berhenti sampai di situ. Yusuf bermimpi yang kedua. Dan ini yang membuat orang tuanya juga jengkel. Mimpinya apa? Dia melihat matahari dan bulan dan 11 bintang tunduk menyembah dia. Haleluya. Mulai dari vision ini, dia punya tujuan berubah. Bahwa nanti dia akan berkuasa. Amin. Bahwa saudara-saudaranya akan tunduk menyembah dia. Dan ini menjadi tujuan dalam hidupnya. Haleluya. Artinya apa? Ternyata untuk mencapai tujuan itu, pasti ada banyak masalah rintangan terjadi. Haleluya. Kita tahu bagaimana Yusuf sebelum dia mendapatkan predikat sebagai seorang penguasa, sebelum dia mendapatkan yang namanya tujuan yang Tuhan sudah berikan, dia mengalami yang namanya masalah kegetiran, tekanan, dan bahkan dia dibuang. Amin. Mulai dari dia dibuang, mulai dari dia difitnah, bahkan dipenjara. Dan itu dialami. Amin. Jadi hari ini kalau kita mau punya kuasa kebangkitan, dan kuasa kebangkitan itu mengubah tujuan kita. Terkadang dalam mencapai tujuan itu ada banyak masalah yang terjadi. Amin. Kita harus meresponnya dengan kita berserah kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Haleluya. Untuk mencapai sebuah tujuan terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan di padang gurun. Amin. Seperti bangsa Israel, Tuhan didik 40 tahun di padang gurun. Amin. Hari ini Tuhan sudah membebaskan engkau dan saya dengan darahnya. Tetapi ingat perjuangan bangsa Israel menuju tanah perjanjian gak gampang. Ketika Tuhan sudah memberikan tujuan yang baru, maka kita harus merubah hidup kita supaya karakter kita sesuai dengan karakter ilahi. Supaya ketika kita sampai di tanah perjanjian, Tuhan melihat, ini wajah anakku. Amin. Ini sama seperti Yesus. Dan ini tujuan kita, yaitu kita mau menjadi sama seperti Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kuasa kebangkitan yang pertama, saudara. Hari ini kita belajar bahwa Paskah akan mengubah tujuan kita. Kalau hari ini kita masih punya tujuan yang gak selaras dengan tujuan Tuhan, maka kita belum menikmati kuasa Paskah. Amin. Yang kedua, saudara, yang kedua, kuasa kebangkitan itu berdampak apa dalam setiap kehidupan kita? Saya akan bacakan, saudara, mulai ayat yang ke-5 dari Lukas 24. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu pada
yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Tiba-tiba mereka ingat, tadinya lupa saudara. Mereka lupa akan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa, artinya apa? Mereka enggak menyimpan perkataan Tuhan di dalam hidup mereka. Amin. Tetapi ketika kebangkitan, pikiran mereka dibukakan. Amin. Ingatan mereka kembali dipulihkan Tuhan. Bahwa Tuhan pernah berkata bahwa dia akan bangkit. Haleluya. Yang kedua, kuasa kebangkitan akan mengubah kita menjadi orang yang akan menyimpan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Kuasa kebangkitan akan mengubah kita menjadi orang yang akan menyimpan kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara? Hanya orang-orang yang menyimpan kebenaran firman Tuhan yang akan punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ingat, iblis itu pencuri, dan dia seringkali mencuri firman itu, sehingga banyak orang hari-hari ini kehilangan firman Tuhan, sehingga dia akan merasa lemah, tidak punya kuasa, lembek, loyo, gak ada spirit, gak ada kuasa. Karena apa? Kehilangan firman. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap orang yang dalam hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan, dia selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan, dia akan punya kuasa yang dahsyat. Amin. Haleluya. Perkataan kita akan menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Haleluya. Terkadang masalah saudara dan kesedihan, keterpurukan membuat kita lupa akan firman Tuhan. Amin. Perempuan-perempuan ini datang dengan rasa sedih saudara. Benar kan? Mereka sedih karena mereka datang ke kubur Yesus. Pasti juga untuk meratap. Di sini siapa yang sering pergi ke kuburan? Orang tua, opung, atau siapa? Pasti datang ke sana untuk bersedih. Amin. Ya kan? Kita datang ke sana, waduh. Kita akan teringat masa-masa lalu dengan orang tua kita. Amin. Dengan orang yang sudah meninggal, kekasih kita. Tapi ingat, kesedihan apapun jangan pernah itu menjadi pencuri atas firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sesedih apapun, seberat apapun masalah, sehebat apapun tantangan hidup kita, jangan sampai kita melupakan firman Tuhan. Amin. Karena sampai kita melupakan firman Tuhan, gak ada kuasa lagi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi yang kedua saudara, kuasa kebangkitan Tuhan akan mengubah kita menjadi pribadi yang akan terus menyimpan kebenaran. Saya katakan tadi bahwa iblis itu selalu mencari kesempatan saudara untuk mencuri firman Tuhan. Amin. Orang percaya banyak hari-hari ini mulai tergoda oleh iblis. Contohnya siapa? Adam dan Hawa, saudara. Dia lupa akan firman Tuhan secara utuh. Sehingga iblis masuk dengan firman Tuhan yang setengah-setengah. Amin. Sehingga dia mengikuti iblis dan terperdaya, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Hari ini kalau kita nggak menyimpan kebenaran secara baik dalam hidup kita, maka kita nggak akan punya yang namanya kuasa untuk mengalahkan iblis. Amin. Yesus mengalahkan iblis ketika dicobai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalau enggak dengan firman Tuhan, dengan apa saudara? Karena iblis nyerang juga dengan firman Tuhan, tapi diputar balikkan. Amin. Hari ini kalau kita enggak belajar terus kebenaran, kita enggak menyimpan kebenaran, maka kita akan seperti murid-murid yang lupa akan kebangkitan. Bahwa Yesus sudah ngomong, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Tetapi karena kesedihan, karena keterpurukan, mereka lupa akan kebenaran. Haleluya. Kita harus ingat bagaimana Yesus mengajar mengenai benih yang ditabur. Amin. Ada benih yang ditabur di tanah berbatu. Ada benih yang ditabur di tepi jalan. Ada benih yang ditabur di semak duri. Tapi kita harus menjadi pribadi yang punya benih yang harus kita tanam di tanah yang subur. Haleluya. Karena kalau tidak akan dicuri, akan dipatok oleh iblis. Amin. Kalau kita membiarkan firman Tuhan di semak duri, Yesus sendiri katakan masalah himpitan firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu gak akan berkembang, sehingga layu. Orang itu gak akan bertumbuh, orang itu gak punya kuasa. Tetapi kalau kita memeteraikan firman Tuhan dalam hidup kita,
maka firman itu akan tumbuh. Haleluya. Hari ini ketika engkau mendapat kebenaran firman Tuhan, meteraikan dalam hidupmu. Dan meteraikan. Supaya apa? Itu menjadi firman yang berkuasa, saudara. Menjadi firman yang berkuasa atas hidupmu. Tapi ketika engkau membiarkan firman itu dengar, ya, engkau taruh di pinggir jalan, burung akan memakannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kenapa iblis seringkali mencari kesempatan untuk mencuri firman Tuhan? Karena dia tahu, saudara, orang yang menyimpan firman Tuhan, yang menyimpan perkataan Tuhan, dia akan punya kuasa yang luar biasa. Dan engkau akan sanggup mengalahkan iblis. Pencobaan apapun, engkau akan bisa atasi dengan firman Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini, kuasa kebangkitan yang kedua harus mengubah kita menjadi orang yang benar-benar menyimpan kebenaran. Perkataan Tuhan jangan pernah engkau lupakan. Haleluya. Dan kita akan punya kuasa. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Kuasa kebangkitan akan berdampak apa, saudara? Yang ketiga, dampak dari kuasa kebangkitan itu adalah Tuhan mengubah mulut kita untuk menjadi saksi akan kebesaran Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan akan merubah mulut kita untuk menjadi saksi kebesaran Tuhan. Ayat yang ke-9 saya bacakan, saudara, dalam Lukas 24 ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara lain. Perhatikan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan. Haleluya. Artinya ada berita baru yang mereka sampaikan. Kalau hari-hari pada saat masalah terjadi, keterpurukan, kesedihan, karena guru mereka mati, digantung di kayu salib. Mungkin mereka memperbincangkan, menceritakan, saling curhat. Aduh, guru kita meninggal, guru kita mati, bagaimana nasib kita? Haleluya. Yang tadinya cerita-cerita dari perempuan inilah cerita-cerita mengenai kematian, keterpurukan, masalah dan ketakutan. Tapi ingat, lihat, ketika mereka melihat kebangkitan, ada kuasa yang mengubahkan mereka. Yang tadinya mulut mereka berbicara menceritakan kematian, tapi mereka menceritakan Injil kebenaran bahwa Yesus bangkit dan hidup. Haleluya. Amin. Tuhan mengubahkan kita menjadi pribadi yang kita akan dipakai Tuhan melalui perkataan kita untuk membangun orang lain. Haleluya. Melalui perkataan kita, kita akan mengubahkan orang. Haleluya. Haleluya. Hari-hari ini banyak orang, saudara, yang memerlukan kabar baik. Amin. Banyak orang rindu kabar baik. Karena apa? Nonton TV, aduh ada demo, rusuh lagi. Gitu kan. Nonton TV, aduh ini gak selesai-selesai masalah. Nonton TV perang, aduh ada yang bilang mau perang dunia ketiga. Banyak orang merindukan kabar baik. Tapi dengar baik hari ini, engkau yang menerima kuasa kebangkitan seperti perempuan-perempuan ini. Ketika engkau melihat kubur kosong, maka engkau harus bergegas lari dan menceritakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Yang tadinya mulutmu hanya menceritakan yang namanya masalah-masalah yang terjadi, menceritakan kesedihan-kesedihan. Hari ini kuasa kebangkitan mengubahkan engkau menjadi pribadi yang akan menceritakan Injil, kabar baik bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Haleluya. Saya sedih, saudara, sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, pasti kita semua mendengar ada seorang ibu-ibu di Brebes, saudara, yang tega menggorok anaknya, dan satunya akhirnya meninggal. Dan saya membaca berita online, saudara. Ibu ini gak bisa curhat kepada yang lain. Suaminya ada di Jakarta, buruh harian lepas. Dia di kampung bersama dengan 3 anaknya. Gak bisa ngeluh kepada siapapun, karena apa? Tetangga-tetangganya juga susah karena COVID. Gak ada tempat untuk dia bercerita, gak ada tempat untuk dia mendengarkan suatu nasihat yang bisa memberikan dia pengharapan. Akhirnya apa? Dia kalap. Akhirnya dia mau menyudahi hidupnya bersama dengan 3 anaknya. Amin. Hari-hari ini banyak orang butuh kabar baik. Haleluya. Hari ini banyak orang butuh kabar mengenai pengharapan bahwa Yesus datang.
Dia mati dan bangkit untuk kita. Ada pengharapan, kita punya tujuan yang baru, kita punya pengharapan yang baru. Rencananya pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Jangan pernah takut. Kalau perempuan-perempuan ini punya rencana yang tadinya mau datang ke kubur Yesus, tapi rencana mereka gagal. Ingat, rencana kita boleh gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan ini yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Banyak orang butuh, saudara. Amin. Banyak orang butuh mendengar perkataanmu. Banyak orang butuh mendengar kata-kata mutiara yang keluar dari mulutmu. Banyak orang butuh penguatan darimu. Dan mari datang kepada mereka. Engkau yang diubahkan melalui kuasa kebangkitan. Engkau datang menceritakan kebesaran Tuhan kepada setiap mereka. Haleluya, saudara. Amin. Haleluya. Saya pernah melayani, saudara. Ada seorang pemuda. Sudah lama sekali, saudara. Saya melayani via telepon, saudara, karena gak bisa bertemu tatap muka. Pemuda ini sedih, saudara. Karena apa? Cekcok dengan orang tuanya mengenai masa depannya. Gak satu tujuan. Orang tuanya mau begini, dia mau begini. Akhirnya dia curhat begini-begini. Dan malam itu dia berencana sudah ambil koper, dia mau kabur, saudara. Tapi hari itu saya tergerak untuk telepon dia, hanya menanyakan kabar. Terus dia bilang begini-begini, akhirnya nangis, saudara. Terus saya ajak berdoa, saya ajak menyembah waktu itu. Saya berikan kata-kata nasihat, saya kuatkan dia. Dan saudara tahu, dia tidak jadi pergi dari rumah, amin. Tapi dia tetap di rumah bersama dengan orang tuanya. Saya katakan, kalau engkau ingin menyenangkan hati orang tuamu, berdoa kepada Tuhan, apa yang menjadi rencanamu serahkan kepada Tuhan. Dan hari ini saya melihat kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa, saudara. Haleluya. Tidak bisa dibayangkan kalau dulu tidak ada orang yang mencegah dia, saudara. Mungkin dia sudah kabur dari rumah, gak tahu apa yang diperbuat. Mungkin dia bisa lari ke diskotik, mungkin dia lari kepada narkoba, atau lari kepada pergaulan yang bebas. Dan malah semakin rusak. Tapi hari itu karena dia mendengar kebenaran, dia mendengar kabar baik, maka dia terselamatkan sampai hari ini. Amin. Sampai hari ini saya melihat kehidupannya luar biasa. Amin. Ada satu teman lagi, saudara. Dulu teman ngeband waktu di Jakarta, saudara. Dulu saya sudah bekerja. Saya bekerja di kantor notaris, tapi teman ini pengangguran, saudara. Dan setiap kali datang, dia mengeluh juga, saudara. Padahal saudara tahu dia adalah anak keponakan dari seorang pendeta besar. Kalau saya sebut pasti saudara tahu. Tapi hidupnya mengalami kekosongan. Dia cerita, aduh bro, aku sudah lama gak punya pekerjaan. Aku sudah mencoba mencari pekerjaan tapi gak dapat-dapat. Dan dia hampir putus asa. Lalu dia dikenalkan kepada saya melalui seorang teman. Kita bergabung, oh kamu bisa nyanyi, yuk kita bikin band rohani begini-begini, saudara. Dan akhirnya mulai dari situ, dia mulai dikuatkan karena ada orang yang peduli terhadap dia. Amin. Gereja pun tadinya gak ada yang peduli sama dia. Tapi hari itu, dia merasa punya komunitas. Dia merasa ada orang yang menyampaikan kabar baik, ada kabar pengharapan. Dan sekarang saudara, sudah 15 tahun, 16 tahun gak ketemu. Saya dengar kabar terakhir, saudara. Dia datang ke saya bukan lagi curhat. Masalah dia kecewa, masalah hidup, enggak, saudara. Bro, aku mau curhat, aku mau konsultasi sekarang. Karena dia tahu saya seorang konsultan hukum, saudara. Konsultasi apa, bro? Saya mau beli rumah buat ibu saya. Dalam hati saya, dahsyat luar biasa. Yang tadinya dia bukan siapa-siapa, saudara. Sekarang dia menjadi orang yang terpandang di suatu pulau, saudara. Dia punya kekayaan yang luar biasa, tapi bukan materinya. Yang saya lihat bukan materinya, tapi bagaimana dia bisa berubah dari yang tadinya nggak punya pengharapan, saudara. Makan kadang-kadang nebeng, gitu kan. Kita yuk makan, kadang-kadang ya sudah. Yang lain patungan dia enggak, akhirnya kita yang bayarin dia. Yang tadinya setiap hari saya mendengar keluhan-keluhannya, tapi sekarang
yang keluar dari mulutnya adalah ucapan syukur. Amin. Karena apa? Dia mendengar kalimat-kalimat pengharapan yang sudah ditanamkan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Amin. Karena dia mendengar kalimat-kalimat peneguhan, pengharapan bahwa di dalam Tuhan pasti ada tujuan yang baru yang akan mengubahkan hidup kita. Amin. Ada banyak orang-orang menunggu mulutmu untuk berbicara, bercakap demikian. Stop hari ini. Kita berbicara yang melemahkan, atau membuat panik, atau membuat kecewa, dan bahkan menyakiti hati orang. Tapi pakai mulut kita untuk menyampaikan kabar baik. Sebagaimana perempuan-perempuan ini diubahkan Tuhan menjadi pemberita kabar baik. Haleluya. Ketiga hal ini, yuk mari kita responi dalam hidup kita. Bahwa dampak dari kebangkitan Tuhan akan mengubah tujuan kita. Dampak dari kebangkitan Tuhan akan merubah kita menjadi pribadi yang akan terus menyimpan kebenaran firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Dan yang terakhir, dampak dari kuasa kebangkitan akan mengubah kita menjadi pribadi yang akan menceritakan kabar baik. Haleluya. Saya undang pemusik. Dan mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami bersyukur bahwa kuasa kebangkitan-Mu mengubahkan kami. Kuasa kebangkitan-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami sehingga kami punya tujuan yang baru. Kalau hari-hari ini kami gak punya tujuan yang pasti, kami gak punya tujuan yang pasti. Karena hidup kami sebelumnya menuju kepada kebinasaan. Tapi hari ini seperti perempuan-perempuan yang datang ke kubur-Mu, yang menjumpai kebangkitan-Mu. Aku mau diubahkan bahwa aku punya tujuan yang baru. Engkau sudah menyediakan tujuan yang baru. Yerusalem baru, langit baru, bumi baru buat setiap kami. Ajar setiap kami untuk meresponnya dengan mengubah hidup kami. Supaya kami punya kodrat ilahi. Kami menang di masa padang gurun. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan mari tinggikan Tuhan. Aku rindu melalui kuasa kebangkitan-Mu untuk mengubahkan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang menyimpan kebenaran-Mu. Kami tidak lupa akan perkataan-Mu. Karena perkataan-Mu mengandung janji yang pasti akan digenapi. Kami rindu Kau mengubahkan kami supaya kami menjadi pemberita kabar baik. Jesus.